Baik, mengawali pembelajaran ini saya ingin refresh dulu kepada adik-adik. Kita punya semacam game ya. Nanti tugas adik-adik adalah menebak warnanya saja. Ya, saya berikan ini slide-nya. Oke, bisa terlihat Mas Fatir Firgosan? Halo? Mas Fatir Firgosan? Halo Mas Fatir Firgosan, bisa mendengar ini? Aduh, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada dan pesertanya masih hanya satu, akan saya lanjutkan saja pada materi kita, yaitu tentang masuknya Islam di Indonesia. Baik ya, pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Sebenarnya tadi Pak Ridwan punya semacam game yang asik yang sudah saya modifikasi dari game sebelumnya, namun karena pesertanya cuma sedikit, maka Pak Ridwan memutuskan untuk langsung menuju pada materi kita. Baik, saya akan memberikan tujuan dari pembelajaran ini bahwa pada pembelajaran di pertemuan kedua ini diharapkan adik-adik semua dapat menganalisis ragam teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Kenapa saya sebutkan Nusantara? Karena memang pada waktu itu belum ada yang namanya Indonesia. Karena Indonesia merdeka itu baru sekitar abad ke-19. Nah, sementara Islam masuk di Indonesia ini jauh sebelum abad ke-19. Yang paling muda disebutkan itu pada abad ke-13. Ini penting untuk menjadi bahan kajian kita bersama karena sebagai modal awal bagi kita untuk tahu sebenarnya Islam itu masuk pada abad keberapa toh. Jangan-jangan nanti Islam itu datang di Indonesia itu pada masa Nabi Muhammad. Nah, ini perlu menjadi bahan kajian penting untuk kita semuanya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keragaman, termasuk juga dalam kepercayaan. Sebelum Islam datang di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia mempercayai Tuhan dengan sistem animisme dan dinamisme, di mana dalam sistem kepercayaan ini orang-orang masyarakat banyak yang menyembah patung ataupun juga mempercayai hal-hal mistis
ataupun sesuatu benda yang dianggap memiliki kekuatan. Dari kekuatan ini mereka kemudian memasrahkan diri. Ini mirip dengan peristiwa berabad-abad yang lalu dalam peristiwa Nabi Ibrahim, di mana pada waktu itu kaum Nabi Ibrahim itu mayoritas menyembah berhala atau bisa dikatakan paganisme. Nah, kemudian pada abad ke-6, pada abad ke-7, kemudian Islam datang memberikan warna yang berbeda terhadap keagamaan di Indonesia. Semula masyarakat yang tadi menyembah berhala, patung, dan animisme dan dinamisme itu kemudian berubah menjadi kepercayaan politeisme, yaitu monoteisme. Saya ulangi, sejak Islam datang di Indonesia, sistem kepercayaan berubah dari animisme, dinamisme, politeisme menuju monoteisme. Monoteisme itu adalah mono, artinya satu, menyembah satu Tuhan. Nah, ini tentu menjadi hal yang luar biasa. Karena kalau orang itu menyembah banyak Tuhan, itu menjadi ruwet nanti. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, nanti Tuhannya menjadi banyak dan malah kita yang susah sendiri. Baik, kembali ke topik awal. Ada setidaknya 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Mekah atau Mesir. Nah, teori ini, nama dari teori ini sesuai dengan di mana Islam itu dibawa. Ya, maksudnya, kalau teori Gujarat ini berarti Islam datang dari Gujarat. Gujarat itu adalah suatu tempat di India bagian selatan. Nah, ini adalah dikemukakan oleh Snow Horgrunge. Dan dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13. Kemudian teori yang kedua adalah teori Persia. Sekali lagi sesuai namanya bahwa Islam menurut teori ini datang di Indonesia. Islam yang datang di Indonesia itu berasal dari Persia. Persia itu kalau zaman sekarang ini dinamakan Iran, suatu negara yang saat ini sedang memproduksi nuklir sebagai bahan cadangan energi, karena nuklir ini sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan secara baik, karena 1 gram nuklir itu bisa digunakan untuk keperluan kompor selama kurang lebih ya 3 sampai 6 bulanan. Nah, memang di lain sisi kita melihat nuklir itu sangat berbahaya, tetapi kalau kita cerdas, kalau kita terbuka terkait dengan pengetahuan, ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Sebenarnya kan kalau kita lihat juga ini tidak jauh beda dengan kompor gas ya. Pada waktu itu awal-awal itu kompor gas itu sangat ditakuti oleh banyak orang, namun setelah terbukanya pengetahuan, kemudian kompor gas menjadi primadona, menjadi favorit di dalam masyarakat. Ini tidak apa-apa kita bicara bincang-bincang ringan dari teori-teori masuknya Islam kok hingga jadi kompor-kompor. Semoga nanti adik-adik tidak menjadi kompor jebluk ya, alias suka gosip sana sini. Ya, balik ya. Ada berapa tadi? Ada 2 ya yang sudah saya sebutkan, yaitu teori Gujarat dan juga teori Persia atau Iran.
Kemudian yang terbaru penemuan akhir ini adalah teori Mekah, di mana Islam yang datang di Indonesia ini berasal dari Mekah. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya pada waktu dahulu jauh-jauh berabad itu ada memang keterkaitan hubungan langsung antara Indonesia dengan Mekah. Nah, ini adalah beberapa rangkuman yang sudah saya tuliskan di sini. Oke. Halo, Mbak Elga, apakah bisa mendengar penjelasan saya? Untuk nanti di komen. Sebentar saya membalas WA. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Dari ketiga teori ini menarik untuk kita analisis bersama ya, terkait mana teori yang benar dan mana teori yang paling kuat. Nah, sekali lagi ini butuh yang namanya analisis sejarah. Kalau kita hanya ngikut sana sini, ekor area A kita ikut A tanpa kita ketahui dasar-dasarnya, ini menjadi hal yang tidak baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Karena sekali lagi ciri juga di Muhammadiyah itu adalah tradisi ittiba, ya, boleh mengikuti ulama dan lain sebagainya, namun setidaknya mencoba mencari tahu alasannya. Jadi bukan hanya sembarang ikut gitu aja. Misalkan ini Mas Fatar atau Mbak Elga itu pakai baju warna merah, tiba-tiba si Mbak Juna pakai baju warna merah, tanpa tahu itu alasannya pakai warna merah itu apa. Nah, ini menjadi hal yang perlu untuk ditinggalkan ya, karena tradisi kita adalah tradisi ittiba. Boleh mengikuti ulama, pendapat siapapun, asal kita tahu bagaimana dasar-dasarnya. Nah, ini yang pertama ya. Baik, kita analisis. Berdasarkan teori Gujarat ini, Islam disebutkan oleh Snow Horgrons itu masuk pada abad ke-13. Kalau kita tahu bahwa abad ke-13 itu berarti dimulai dari tahun 1201 sampai 1300. Nah, ini buktinya adalah beliau, Snow Horgrons ini, mengatakan bukti valid dari teori Gujarat ini adalah adanya makam Sultan Malikus Sholeh, ya, di mana dalam nisannya terdapat angka 1297. Nah, angka 1297 inilah yang menjadi pertanda bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13. Nah, secara bukti ini sangat cocok ya, di mana ada angka yang cocok, namanya juga Islam, dan ini masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian bukti lain yang dikemukakan oleh Snow Horgrons ini adalah disebutkan mazhab Syafi'i di Indonesia merupakan mazhab yang sama dengan orang Gujarat. Nah, ini perlu nanti menjadi analisis kita bersama. Oke. Tapi di sini ada yang mau bertanya, Mas Fatir atau Mbak Elga? Halo? Halo? Oke, ya. Sekali lagi, bagi yang belum paham terkait pembagian abad, saya ulangi lagi.
bahwa abad itu kan 100 tahun. Jadi abad ke-1 itu dimulai dari 0 tahun sampai tahun ke-100. Kemudian abad kedua tahun 101 sampai dengan 200. Begitu juga selanjutnya. Maka ketika ada angka 1297, ini akan terhitung sebagai abad ke-13. Ya, saya pertegas, teori India adalah teori yang menyebutkan kedatangan Islam berasal dari Gujarat atau India, di mana Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 yang dikemukakan oleh Snow Horgrunge dan dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan Malikus Soleh yang di dalam batu tersebut bertuliskan angka 1297. Nah, terkait dengan kelemahannya kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada memang sedikit keganjalan ya terkait dengan teori ini, bahwa yang pertama, orang yang meneliti Islam di Indonesia ini bukan orang Indonesia. Beliau adalah seorang Belanda yang beragama Protestan, namun saking cintanya terhadap Indonesia, terhadap pengetahuan, beliau rela pindah agama, memeluk Islam dan fasih berbahasa Arab, dan mengubah cara pandang orang-orang di Indonesia. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak paham sejarah, maka kita akan berpotensi dilupakan, kita akan berpotensi ditipu oleh pandangan-pandangan umum. Nah, satu yang menarik coba kita lihat. Pernahkah Anda semuanya, adik-adik semuanya, melihat uang 1000 yang di situ ada gambar Kapiten Patimura? Siapa itu Kapiten Patimura? Namanya adalah Thomas Matulesi. Itu yang disebutkan oleh sejarah-sejarah. Kalau Thomas Matulesi itu perspektif kita akan langsung tertuju pada apa? Iya, benar. Orang Nasrani. Padahal Thomas Matulesi itu bernama Ahmad Lesi. Orang Islam yang punya pesantren di daerah luar Jawa sana. Nah, sekali lagi ini adalah semacam tipu daya sejarah. Kalau kita tidak mengkaji sejarah dengan tepat, kita tidak bisa mengkaji sejarah dengan benar, berpotensi kita untuk dilalaikan perspektif dan pemikiran kita. Kalau kita sudah ditipu, maka sangat susah menemukan jalan yang lurus. Oke, itu sedikit dari saya. Mau ditambah waktunya? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Konjoroningrat, di mana menurut teori ini disebutkan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu adalah Islam yang berasal dari Iran, di mana masuk Indonesia pada abad ke-11. Bukti dari teori ini adalah adanya makam nisan Fatimah binti Maimun yang bertuliskan angka 1028, dan juga dalam nisan tersebut gaya tulisannya itu mirip dengan yang ada di Persia. Jadi biasanya di dalam nisan atau di dalam kuburan itu kan selalu ada nisan, atau orang Jawa mungkin identik dengan yang namanya kijing. Nah, kijing ini padahal di situ nanti akan tertera nama, tanggal lahir, tanggal mati. Nah, nama ini kan terdiri dari huruf-huruf, ya. Nah, kalau orang Jawa ada huruf Jawa, ada Ono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogo Botongo. Nah, ini yang huruf yang ada di makam dari Fatimah binti Maimun ini, itu hurufnya huruf yang mirip dengan yang ada di Persia.
Ya, itu juga bukti yang tepat yang mendukung oleh teori daripada teori Persia ini. Kemudian selain itu Kunjoro Ningrat juga mengidentifikasi selain temuan batu makam ini, dia juga mengidentifikasi tradisi yang ada di Indonesia, yaitu tradisi tabut. Nah, ini identik dengan salah satu aliran Islam yang bernama Syiah. Dan memang ada tradisi tabut itu di Indonesia, yaitu tumbuh di Sumatera Barat. Nah, sekali lagi, menurut tradisi ini juga menjadi bukti yang cocok bahwa Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-11. Nah, ini nanti kita belum analisis ya, apakah ini nanti bisa dilemahkan dengan pendapat satu yang lainnya, itu urusan belakangan. Paling tidak kita sudah tahu bukti-bukti daripada masuknya Islam di Indonesia. Nah, yang terbaru yang menjadi kitoh pandangan Muhammadiyah yang dibelajarkan di Universitas Muhammadiyah atau SD SMP Muhammadiyah adalah teori yang baru ini. Ini dikemukakan oleh Buya Hamka, Dr. Hamka. Ya, beliau meneliti ternyata Islam datang di Indonesia itu lebih awal dari dua teori yang disebutkan di atas. Islam datang di Indonesia itu ternyata pada abad ke-7 dan langsung dari Mekah, bukan dari Persia, bukan dari Gujarat. Nah, temuan ini didasarkan adanya perkampungan Islam yang ada di Barus, di mana perkampungan ini sudah ada sejak abad ke-7. Ya. Barus itu, sebentar, saya punya searching Google Map ya. Tidak bisa ini saya akhir ini. Nah, sebentar. Ingin saya tunjukkan sebenarnya lokasi di Barus. Kalau dalam pembelajaran langsung biasanya saya akan pakai global atau peta yang besar untuk mengetahui di mana itu Barus, karena pembelajaran tanpa tahu lokasi secara langsung ini memang kurang nyaman ya. Aduh, nggak bisa ini. Sebentar. Ya, saya coba tunjukkan PowerPoint kita. Nah, ini ya. Adik-adik bisa searching ya di mana itu Barus. Ternyata itu memang ada di tepian pantai ya. Ada di tepian pantai Pulau Sumatera. Nah, di sini juga Barus ini penghasil kapur Barus ya. Pada awal-awalnya itu. Sebagaimana kita tahu bahwa kapur Barus ini memang sangat wangi ya, dan ini sekali lagi cocok juga dengan budaya Islam yang ada di Timur Tengah, di mana kalau kita lihat minyak wangi yang seger, menyegarkan itu lebih banyak berasal juga dari negara Timur Tengah. Wanginya Paris Hilton, ya parfum Paris Hilton itu tidak bisa mengalahkan oleh wangi-wangian yang ada di Timur Tengah sana. Apalagi kita lihat budaya baru, yaitu budaya di Qatar itu, wow, sangat luar biasa sekali. Di sana penuh kemewahan, penuh kemegahan, dan juga tidak dilepaskan dari nilai-nilai atau budaya-budaya Islam. Walaupun nanti juga perlu masih ada kajian terkait dengan hal itu. Nah, ini paling tidak sudah saya paparkan terkait dengan lokasi dari di Barus ini. Nah,
perkampungan inilah sekali lagi menjadi pertanda bahwa Islam ternyata sudah ada di Indonesia sebelum abad ke-13, sebelum ke abad 11, yaitu Islam ada di Indonesia itu sudah ada pada abad ke-7. Ini berdasarkan teori Mekah yang dikemukakan oleh Dr. Hamka. Nah, buktinya sekali lagi ada di Kampung Barus. Kampung Barus itu kampung Islam di Sumatera Utara yang sudah ada sejak abad ke-7. Oke, ya. Ini saya balik dulu. Mohon maaf ini agak sedikit lolang karena memang kapasitas sinyal atau Zoom saya yang belum saya upgrade ini jadi kurang nyaman seperti ini. Kalau ada moderatornya, ada hostnya, ini menarik ya, karena saya berharap nanti pertemuan selanjutnya ada host yang memandu jalannya diskusi atau pembelajaran pada pagi-pagi yang seperti ini. Sebentar. Ya, sekali lagi Pak Ridwan mohon maaf ini ada ya sedikit gangguan sinyal sehingga tidak begitu lancar banget ya ketika Pak Ridwan menampilkan PowerPoint. Ya, bagi yang bergabung ada Ananda Anggun, ya silakan join juga dengan yang ada di sini. Baik, nama-nama yang sudah join di sini tentu mempunyai tekad kuat untuk belajar, maka insya Allah jika ini bisa adik-adik pertahankan, maka nilai sekali lagi nilai 90, nilai berapa di atas 90 itu bisa Pak Ridwan kasih. Nah, di sini Pak Ridwan juga minta maaf, gigi Pak Ridwan terlihat kuning di sini. Ini karena memang background dari Pak Ridwan yang pilih ya. Jadi kuningnya itu bukan kuning karena belum gosok gigi, tapi karena kuning dari efek dari background. Ya, oke, tak terasa ya sudah hampir 30 menit berlalu. Kita sudah mengetahui bagaimana Islam datang mewarnai kepercayaan yang ada di Indonesia ini, mengubah sistem kepercayaan politeisme menuju monoteisme ini ternyata datang dan dibawa oleh orang-orang yang luar biasa, yang itu berasal dari luar Indonesia. Nah, itu ada di antaranya adalah ada yang dari Gujarat, kemudian ada Persia, kemudian ada juga dari Mekah. Nah, masing-masing teori memiliki bukti masing-masing. Ya. Nah, untuk standar kompetensi yang harus Anda capai adalah Anda harus tahu ini ya, semua yang ini teori, kemudian tahun masuk, tokoh, dan juga buktinya. Ini adalah standar yang harus adik-adik pahami. Kemudian nanti akan saya tingkatkan level berpikirnya menuju HOTS. Ya. Karena dalam pembelajaran SMA itu mengenal yang namanya pembelajaran HOTS, Higher Oriented Thinking Skill, yang mana itu harus ada analisis. Ya. Analisis itu kurang lebih seperti ini. Ketika Mbak Elga atau Mas Fatir mengatakan es krim itu dingin, nah, dinginnya itu seperti apa? Harus diteliti. Nah, itu memang butuh semacam pemikiran yang lebih tinggi. Nah, karena pemikiran yang lebih tinggi, lebih sulit, itu menjadi bahan kajian akhir. Ya. Sekali lagi, adik-adik minimal perlu tahu tentang 3 teori ini,
yaitu Gujarat, Persia, dan Mekah. Kemudian tahun masuknya di Indonesia, kemudian tokoh dan juga bukti-bukti. Sampai ini bisa dikuasai, maka KKM sudah didapatkan. Itu penjelasan dari Pak Ridwan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pembelajaran selanjutnya adalah terkait analisis ketiga teori tadi. Ya. Tiga teori tadi akan kita analisis bagaimana kelebihan dan juga kekurangan, sehingga nanti kita akan dapatkan kesimpulan mana toh yang lebih kuat, teori Mekah atau Gujarat atau Persia. Oke, itu ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Halo, Mas Anggoro, Mas Ripandi atau Mbak Anggun, Mbak Elga? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa jargon kita, ketika Pak Ridwan katakan pembelajaran tarik, maka adik-adik harus mengatakan menyenangkan, mencerdaskan, luar biasa. Ya. Kita akhiri pembelajaran tarik, menyenangkan, mencerdaskan, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.